Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Jumat Agung, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi engkau dan aku. Biar hari ini menjadi peringatan akan kita bahwa darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Nyawanya dikorbankan untuk kehidupan kita. Hari ini Yesus telah mati di Golgota bagi saudara dan saya. Mari kita menikmati bahwa pengorbanan itu sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Mari kita nikmati pujian, firman yang akan membangun iman kita, mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kita supaya kita hidup bagi Dia. Haleluya. Berkata pada Bapa, bukan kehendakku dan kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Salam jemaat Tuhan, mari bersama-sama memasuki di hari yang indah ini, yaitu hari Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 ini. Kita kembali dalam satu ibadah di rumah kita masing-masing, mengingat kondisi dan keadaan bangsa ini terus membutuhkan dukungan kita di dalam doa-doa kita. Maka yang terbaik untuk kita kerjakan pada saat ini, kita mengambil suatu perenungan di Jumat Agung ini dengan mengambil bagian masing-masing untuk setia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama dalam memasuki Jumat Agung ini. Ada satu renungan yang indah. Saya mengambil satu tema, yaitu membalas pengorbanan Tuhan Yesus, yang saya ambil dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56a. Ini adalah suatu peristiwa akhir di Jumat itu, dan seluruh rangkaian penderitaan Tuhan Yesus selesai di Bukit Kalvari. Dan kita akan membaca bersama-sama apa yang akhir dari satu peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang,
mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada saat ini ada suatu perenungan yang indah secara pribadi kami, Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami dan memberikan kemampuan kami untuk memahami dan mengerti maksud firman ini. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah Kau berikan, hadirkan bagi kami untuk kami bersama-sama menikmati hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dan berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu tema yang sudah saya berikan tadi, membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Ini artinya bahwa kita serius. Dan cerita dalam firman Tuhan ini adalah suatu fakta di mana akhir dari penderitaan dan pada akhirnya juga Tuhan Yesus disalib dan mati di Bukit Golgota yang disebut Kalvari itu. Ada suatu banyak yang pada saat ini kita akan renungkan. Apa yang bisa kita ambil, kita petik untuk kita jadikan sebagai suatu bahan kehidupan kita, perenungan kita di situasi bangsa ini yang membutuhkan terus doa-doa saudara. Mari kita akan melihat pada bagian demi bagian. Ada seorang yang bernama Yusuf. Dia memiliki keberanian untuk menghadap Pilatus untuk meminta agar Yesus tidak dibiasakan dan tidak terbiasa dalam kondisi tradisi pada masa itu dengan mematahkan tulang-tulangnya. Tetapi sebelum hari Sabat, Tuhan Yesus diturunkan dan Yusuf Arimatia ini menyediakan kubur bagi Yesus, kubur yang baru. Kemudian di situ juga ada para perempuan-perempuan yang bersiap-siap untuk hadir dalam pemakaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil bagian ini, membalas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah persiapkan untuk kebangkitannya di hari Paskah pada hari Minggu itu. Dan kita percaya juga pada hari ini apa yang harus kita persiapkan di dalam memasuki kebangkitan Tuhan Yesus. Tentunya kita mempersiapkan diri kita sendiri, harus terlebih dahulu percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Artinya bahwa tidak ada sesuatu bagi kita mencurigai firman Tuhan itu, atau kita tidak percaya. Tetapi kita pasti percaya pada saat ini bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikubur, kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Yang kita juga akan ketemu dalam ibadah yang sama nanti pada hari Minggu di dalam ibadah Paskah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan untuk bangkit. Kata bangkit di sini artinya kita bergerak, kita mobile, dan kita bergerak untuk membantu. Kita bergerak untuk hidup bagaimana sesuai dengan rancangan Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipercayai dan hidup di dalam keselamatan itu. Mari kita bangkit. Artinya kita memberikan sumbangsih juga kepada bangsa ini, karena kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita kontribusikan kepada bangsa ini? Mungkin saudara tidak bisa membantu kemanapun, saudara tidak bisa memberi apapun, tetapi cukup saudara dihimbau di rumah saja. Yang kedua, saudara pun dalam konsep bangkit dan membantu pemerintah ini, saudara menjaga kebersihan. Saudara menghimbau kepada saudara-saudara, rekan-rekan keluarga untuk hidup sehat. Artinya ketika kita diberikan suatu kesempatan untuk bangkit, memulai dan membantu memberikan kontribusi untuk bangsa ini, Tuhan Yesus sudah meneladani kita. Dan dia adalah pribadi yang rela untuk berkorban bagi keselamatan manusia. Dan apa yang bisa kita petik dalam renungan ini? Membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah persiapkan untuk melayani. Melayani artinya di sini memberi diri, tidak memandang sesuatu apapun kepada siapapun yang akan kita layani. Hari ini, dalam Jumat Agung ini, kita mengambil satu bagian yang indah. Ikuti teladan Tuhan yang sudah totalitas
tanpa syarat memberikan hidupnya, bahkan kematiannya bagi kita sekalian. Jadi tidak ada salahnya. Yang kedua ini untuk mempersiapkan diri kita untuk melayani. Bukan melayani Yesus saja, tetapi melayani sesama di sekitar kita. Dengan apa kita bisa melayani? Ada banyak. Kita mengingatkan kepada mereka. Kita mendoakan juga kepada mereka. Dan kalau kita diberkati, kita juga bisa berbagi kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Mari, dalam membalas pengorbanan Tuhan Yesus pun mengendaki untuk kita melayani. Karena ini juga ada di dalam hukum kasih-Nya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang sudah kita berikan dalam pelayanan kita? Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya bagi kita, mati di kayu salib. Yang kedua ini, saudara mengambil diri untuk melayani sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara kita membalas pengorbanan Tuhan Yesus. Persiapkan untuk bersaksi. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita tidak terlepas untuk hidup menjadi saksi bagi semua orang, bagi dunia ini. Maka yang paling jelas kesaksian kita pada saat ini bisa kita tunjukkan dengan apa saja. Mungkin saudara bisa menulis di media sosial dengan pengharapan-pengharapan, dengan kata-kata yang begitu membangun mereka yang saat ini sedang mengalami kegelisahan. Saudara bisa memberikan kekuatan melalui kata-kata saudara di media sosial. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bahwa yang ketiga ini adalah ditunjukkan betapa Tuhan Yesus sudah bersaksi. Kehadirannya membuktikan Dia rela mati bagi manusia dan kita sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Jumat Agung tanggal 10 April ini, ibadah kita terpaksa di rumah, dan kita percaya melalui peristiwa ini dapat kita petik begitu banyak makna dan hikmahnya. Kita selama ini mungkin tidak pernah berkumpul dengan keluarga, tetapi beberapa waktu ini sampai ke depan nanti kita intent, kita terus berkumpul dengan keluarga. Di situ kita mengambil bagian. Istri akan bersaksi kepada suaminya, suami juga bersaksi kepada istrinya, anak-anak kepada orang tuanya. Mereka saling mendoakan, melihat kebersamaan dan persatuan ini. Dimulai kesaksian itu dari keluarga. Kalau saudara tadi saya katakan kesaksian bisa dengan media sosial, bisa saudara upload juga ke situ. Tunjukkan keluargaku beribadah, membangun menara doa, mempersiapkan diri untuk bersaksi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini juga saya sebagai gembala dalam Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang ini akan melayani saudara dalam perjamuan kudus. Biarlah apa yang saudara terima, apa yang saudara rasakan dalam perjamuan kudus nanti, saudara akan menikmati kasih kuasa Tuhan. Maka hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu dengan membalasnya untuk kita melakukan apa yang patut, apa yang pantas di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam konteks inilah kita menanti juga kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu nanti. Maka bagaimanapun juga kita orang percaya dituntut untuk bersaksi dan membalas, menghargai pengorbanan Yesus dengan bangkit dari keterpurukan kita, dari kegalauan kita, dari keresahan kita. Mungkin bangsa ini sedang menghadapi itu, tapi bagi orang Kristen, ayo kita bangkit, berdoa bagi bangsa ini. Dan yang kedua, persiapkan untuk melayani. Saudara dipanggil untuk melayani. Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, tetapi saudara punya hak, punya juga tuntutan yang Tuhan minta untuk engkau melayani sesama kita.
Apa yang kau bisa perbuat bagi bangsa ini, perbuatlah. Dan yang ketiga, kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi. Karena kesaksian akan menentukan identitas dirimu, keluargamu, yang pada saat ini engkau harus stay at home, di rumah masing-masing. Jaga kesehatan, jaga kebugaran, dan saksikanlah kepada teman-teman, kepada orang-orang, engkau sedang sehat. Pada hari ini engkau menikmati kasih anugerah Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya firman ini mendatangkan sukacita. Biarlah di Jumat Agung ini kasih anugerah Tuhan hadir kepada kita melalui perjamuan kudus yang akan kita laksanakan secara pribadi-pribadi di dalam keluarga masing-masing. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami menikmati kebersamaan dalam keluarga kami masing-masing. Dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, kami tetap mengucap syukur. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh naikkan seruan kami dalam doa-doa. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami rindu juga Tuhan pada saat ini tak jemu-jemunya. Dan terus kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang Kau percayai untuk menerima kasih anugerah-Mu, kami berdoa untuk bangsa ini yang sedang bergumul. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang tahu, Engkau sendiri yang akan menentukan masa-masa yang indah kembali, masa-masa damai sejahtera, masa-masa ketenangan. Engkau penentunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bangsa ini milik kepunyaan Tuhan, baik pusat maupun daerah-daerah, kabupaten dan kota yang pada saat ini pun mengalami hal yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun mendoakan untuk Provinsi Lampung kami, kabupaten dan kota kami Bandar Lampung. Di dalam kasih anugerah-Mu Kau memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulannya, baik mungkin secara ekonomi, dalam keluarganya, pekerjaannya. Kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan. Kami tetap berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap apapun yang kami lakukan, kebersamaan ini secara nasional ini Tuhan, nama Tuhan tetap kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah melalui peristiwa Paskah yang akan kami lakukan pada minggu nanti, Tuhan berikan hikmat kepada kami juga, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini kami arahkan, kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat untuk berdoa doa Bapa kami. Mari jemaat, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan bersama-sama mengangkat tangan seraya kita memohon dan menerima berkat daripada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya sebagai gembala dan keluarga mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.